Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'du. Senang sekali bertemu dengan kalian dalam pelajaran akidah akhlak. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dan orang-orang yang kita cintai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang telah lalu, ya, kalian telah mengetahui mengapa kita mempelajari akidah dan apa tujuan kita mempelajari akidah. Maka pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang apa saja yang kita pelajari di kelas 12 ini dalam pelajaran akidah dan akhlak. Pada semester 1 untuk pelajaran akidah kita akan mempelajari tentang apa itu kezaliman, apa dampaknya, dan bagaimana cara menghapus dan menghindarinya. Termasuk berikutnya kita juga akan mempelajari untuk mengenal dan menghindari sifat-sifat tercela seperti ujub, hasad, riya, ya. Nah, di pelajaran akhlaknya, ya, materi akhlak, ya, kita akan mempelajari cara menghindari perilaku tercela dan juga kita akan mempelajari adab-adab Islami. Nah, untuk semester 2 karena biasanya ini fokus pada ujian sekolah, ya, ini di sela-sela waktu yang ada kita akan mereview ya materi kelas 1, materi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke materi pertama, Bapak ingin menjelaskan tentang materi wajib yang harus kita yakini bersama bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya, ya, bahwa Islam itu adalah sempurna karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakannya di dalam Al-Qur'an, ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, ya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi, ya, Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, pada saat itu ada orang Yahudi yang mendengar ayat ini dan berkata kepada sahabat, andaikan ayat ini turun, ya, kepada kami, maka hari itu akan kami jadikan hari raya. Sahabat yang mendengar ini mengatakan, sahabat ini bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ayat ini turun pada hari Jumat dan hari raya Idul Adha. Ya, ayat ini turun berhimpitan antara dua hari raya bagi kaum muslimin, ya, yaitu hari Jumat dan hari Idul Adha. Nah, karena itu, ya, ini adalah ayat yang sangat mulia yang telah menyatakan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Nah, kalau sudah sempurna, maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ya, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, karena sudah sempurna, karena hanya Islam yang diterima, maka mencari agama selain Islam adalah kerugian yang sangat besar. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di dalam hadis juga Rasulullah menyatakan bahwa tidaklah ada suatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah kuterangkan kepada kalian. Artinya Rasulullah SAW telah mengajarkan seluruh, ya, sudah sempurna, ya, ajaran bagaimana cara kita mendekat ke surga dan cara kita menjauh dari neraka. Artinya semakin kita ikuti ajaran Rasulullah, semakin dekat kita ke surga, semakin jauh dari neraka. Semakin kita tinggalkan, kita abaikan ajaran Rasulullah SAW, semakin dekat ke neraka, semakin jauh ke surga. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Islam itu sempurna. Namun terkadang ada orang-orang Islam menganggap Islam itu belum sempurna, dan ada juga orang, ya, dan rata-rata orang kafir melihat Islam itu belum sempurna. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa ada orang Islam yang melihat Islam itu tidak sempurna? Faktor pertama adalah kebodohan.
dia menderita kebodohan. Nah, dia menganggap bahwa di Islam itu tidak ada, Islam itu kurang begini, kurang begitu. Padahal ya dialah yang belum tahu. Padahal dialah yang berkekurangan. Ya. Andaikan dia mau mempelajari Islam lebih dalam, maka ia akan temukan hal tersebut. Nah, yang kedua faktornya adalah hawa nafsu. Ya, mungkin dia tahu di Islam itu ada begini, ada begitu, tapi karena dia ingin harta, ingin kekayaan, ingin uang, ingin jabatan, sehingga dia ya mengatakan Islam itu belum sempurna atau menganggap Islam itu tidak sempurna. Udah ikutin aja lah orang kafir biar kita dapat uang, biar kita dapat jabatan. Nah, ini ada orang-orang Islam yang seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari orang-orang yang seperti ini. Nah, adapun dari kaum kafir atau pandangan eksternal yang di luar Islam, ya, mengapa mereka melihat Islam itu belum sempurna? Karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Hati-hati anakku, kesombongan ini adalah pangkal kesalahan, ya, karena di dalam kesombongan itu ada batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis ya dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena sifat kesombongan ini. Yang kedua adalah ateistik. Nah, pikiran ateistik yang ada pada mereka menyebabkan mereka menganggap Islam itu ya bukan tidak sempurna lagi, Islam itu bukan apa-apa ya. Ya, Islam itu sama kayak yang lain, banyak kekurangannya dan sebagainya. Karena pikiran ateistik ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak ilmiah, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dipegang, maka Tuhan itu tidak ada. Nah, ini pikiran ateistik. Hati-hati anakku. Ironisnya, pikiran ini ya dimiliki oleh orang yang bergelar profesor, saintis, ahli terhadap sesuatu ya, ilmuwan ya. Nah, nanti kalau kalian ya menjadi seorang ilmuwan atau profesor di bidang virus, profesor di bidang vaksin, ya, profesor di bidang botani, profesor di bidang pesawat tempur dan sebagainya. Nah, kalian tidak boleh memiliki pemikiran ateistik seperti ini. Ya. Nah, yang ketiga adalah keputusasaan. Ya. Nah, jadi orang-orang kafir itu ya udahlah, nggak ada yang benar di dunia ini. Ya, putus asa mereka. Sama Islam juga ya, agama yang lain juga sama lah. Nah, jadi keputusasaan yang berat bagi mereka menyebabkan Islam itu terlihat tidak sempurna. Ya, padahal Islam adalah sempurna. Ya. Andaikan dia meninggalkan kesombongannya, dia meninggalkan ateistiknya, ya, sehingga keputusasaan ini tidak terjadi pada dirinya. Karena itu Islam sudah sempurna. Semakin mengetahui Islam, maka semakin sempurna kebaikan-kebaikan yang kita dapat di dunia ini dan di akhirat kelak. Demikian anakku, untuk pertanyaan dan diskusi kita lanjutkan di Google Classroom. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.